survei di sini boleh tinggi, Pak. Oke. Ya kan? Oke. Anies. Tapi kan mereka juga menggunakan minta di endorse sampai di Perjuangan. Iya, Itu iya. fakta, Pak. Iya, Fakta iya, secara iya. nasional ya kan, nggak bisa dibohongi. Iya, iya. Ketika baliho banner Prabowo itu ada di mana-mana dengan Pak Oke. Jokowi, Iya, iya. ya kan? Iya, Dan iya. Pak Jokowi itu siapa? Kadernya siapa? PDI Perjuangan. Oh iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Itu tidak bisa kita Iya, tampilkan. iya, iya. Ya kan? Jadi ini baru main setengah Oh, kopling. baru setengah kopling, Pak. Kalau ini kan bicaranya baru pemanasan lah. Iya, 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 Ya kan? iya, iya. Ya kita pur dulu lah. Ada pertanyaan dari Iya, masyarakat. iya, iya. Ini kira-kira kalau Pak Jokowi bener-bener mau ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Mulai mati. Keponya udah kepo beneran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanus Setiawan dalam program Kepo Kedai Politik. Ngobrolin politik makin kepo, makin asik. Teman-teman semua, saya saat ini ditemani oleh Pak Asep Rahmatullah. Beliau ini senior saya yang selama ini menjadi salah satu tokoh yang secara signifikan mempengaruhi berbagai agenda politik, khususnya tentu saja di seputar Provinsi Banten. Tapi beliau juga masuk dalam orbitrasi isu-isu nasional. Malam ini saya mau ajak beliau diskusi dan sharing lah ya, memenuhi keingintahuan kita tentang bagaimana dinamika dan perkembangan yang berhubungan dengan pencapresan Ganjar Pranowo khususnya di Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Selamat Pak Asep Rahmatullah. Selamat malam. Terima kasih bisa bergabung di Kepo. Kepo ini program ngobrol sebetulnya, Iya. sambil santai kita Iya, diskusikan iya. berbagai isu Iya. yang berhubungan dengan politik di Siap. Indonesia, tetapi dengan mungkin lebih sederhana lah. Iya. Nggak ribet-ribet, Nggak ribet-ribet. supaya nggak ribut dan nggak jadi rebutan. Iya. Mantap. Kita programnya Kepo, jadi ngobrolin politik itu makin didiskusikan, itu makin asik. Siap. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan pertama ya. Langsung nih. Mantap. Ini kayaknya bajunya udah tegak lurus. Tegak lurus. Gimana ceritanya? Apa namanya? Dinamika pencapresan. Ya kalau di Jakarta bolehlah isunya masih abstrak. Tapi kalau kerja di lapangan kan nggak bisa menunggu Jakarta. Siap. Gimana Pak Asep? Ya sesuai dengan instruksi partai. Siap. Yang memang khususnya Pak Ganjar setelah direkomendasikan sebagai calon presiden dan juga kerja-kerja selaude partai di tingkatan baik itu DPD, DPC, PAC sampai ke anak ranting, kita terus mensosialisasikan itu. Karena memang arahan dari Mbak Puan bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi ini, kita harus merubah demokrasi politik ke depan itu penuh dengan kegembiraan. Demokrasi yang penuh kegembiraan, keren. Jadi, beda pilihan itu adalah sesuatu hal yang memang harus ada gitu kan. Tapi juga jangan membuat kita ini jadi terbelah. Tapi gembira juga harus menang dong ya. Oh ya, pasti hal itu bagaimana ibu dengan prinsip beliau sebagai negarawan dan tidak bisa kita abaikan bahwa ibu telah melahirkan tokoh-tokoh yang membawa bangsa ini jadi lebih baik gitu. Iya. Termasuk Pak Prabowo juga di-endorse oleh ibu. Gitu kan. Oh iya. Ya ini fakta lah ya. Artinya bagaimana bahwa PDI Perjuangan ini sebagai partai yang distigmakan sombong, ternyata faktanya tidak sombong. Tidak sombong? Tidak sombong, kita inklusif, ya kan?
Kita berkomunikasi dengan seluruh anak bangsa ini bahwa Oke. negara ini kan harus dibangun dengan kegotong royongan. Oke. Ya kan? Bagaimana perhelatan 2019 Kang Yanu rasakan seperti apa? Iya. Polarisasi Ada polarisasi terbelah segala biasa. macam. Sekarang nggak akan terbelah. Enggak. Dan mungkin negara satu-satunya di dunia ini di mana rivalitas bisa satu dalam perahu bagaimana membawa bangsa ini jadi lebih baik gitu kan, dengan menempatkannya Pak Prabowo menjadi Menhan. Pak Sandiaga jadi Menteri Pariwisata. Itu bukan sesuatu hal yang gampang. Karena bagaimanapun tapi juga, tetap kompetisi kan? Loh iya. Artinya itulah PDI Perjuangan sudah memberikan contoh. Bukan lagi itu rekam jejaknya. Bagaimana ke depan pun PDI seperti itu. Jadi tidak ada lagi dalam perhelatan demokrasi ini harus yang konteksnya gontok-gontokan, apalagi melakukan berita bohong, mendiskreditkan orang, ya kan? Yang ujung-ujungnya juga buat apa? Yang rugikan rakyat. Nah, sehingga melalui Mbak Puan, melalui Sekjen, melalui instruksi Ibu Ketua Umum, kita mulai mencoba bagaimana mengedukasi masyarakat agar apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini dengan bonus demografi ke depan, ya kan? Posisi 2045 bahwa itu tidak mungkin akan terulang. Nah, kesempatan ini jangan sampai ditinggal lagi hanya karena kita pesta demokrasi yang memaksakan calon yang hanya tujuannya merebut kekuasaan. Itu Pak Yanu. Tidak hanya merebut kekuasaan. Tidak hanya merebut kekuasaan. Tetapi penting untuk memenangkan penting merebut kompetisi. Kekuasaan itu karena untuk bagaimana rakyat ini memiliki harapan ke depan terhadap tata kelola pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai ke daerah ini menjadi satu tarikan nafas untuk kesejahteraan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Pak Asep, problem utama bagi seorang politisi atau kelompok politik atau mungkin partai politik bahkan itu kan bagaimana memenangkan kontestasi. Kan begitu? Fakta dan data. Kalau kita mau objektif kan gitu ya. Ini bukan kandangnya Pak Ganjar loh. Siap. Bagaimana kira-kira memastikan yang oke lah kalau di tempat lain bisa menyatakan bahwa tempat ini kandangnya. Ini bukan kandangnya. Gimana caranya bisa menang kalau bukan kandangnya? Pak Yanu, saya 2019 adalah ketua TKD, tim kampanye daerah pemenangan Jokowi Maruf Amin. Bagaimana situasi dan kondisi itu ketika posisi akibat daripada pemilu DKI itu berhimbas, ya kan, adanya polarisasi politik identitas dan yang lain-lain. Dan itu menjadi potret besar. Potret besar. Sehingga bagaimana sekarang ini di tingkat nasional pun kita harus mulai politik itu dibawa dengan kegembiraan bagi gagasan dan segala macam. Pemilu ini masih 8 bulan lagi. Masih 8 bulan. Masih 8 bulan lah. Masih cukup napas. Masih cukup napas lah. Artinya bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Saya berterima kasih hadir di sini di Kepo ini adalah bagian mana menyebarkan edukasi kepada masyarakat tentang politik yang sesungguhnya seperti apa. Ya kan? Nah, sehingga masyarakat bisa memahami, sehingga besok memilih kandidat calon presiden itu didasari atas dasar data dan rekam jejak yang bagaimana beliau itu mampu nggak, tidak hanya sebatas menyampaikan kata-kata gitu kan, tapi juga bagaimana melahirkan sebuah kondisional fakta-fakta ke depan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini menjadi berkesinambungan ke depan. Supaya tidak ada mundur lagi. Nah, inilah situasi yang saya ditugaskan oleh partai untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Persoalan lembaga survei, kan. Dan saya rasa semua punya metodologi yang sama. Semua punya metodologi yang rumusannya tidak jauh berbeda, Pak. Hanya tinggal ibaratnya siapa yang lebih cepat dalam konteks mengambil langkah itu yang mungkin akan menang. Nah, strategi itu yang pasti saya akan lakukan, gitu kan. Bagaimana kita turun ke masyarakat, memastikan masyarakat. Karena yang namanya hasil survei itu kan bisa saja. Tapi relatif masif ya sebetulnya. Artinya gini, hasil survei itu seperti halnya saya lihat di YouTube hari ini. Hasil survei yang dilakukan oleh
Australia atau apa ya kan? Iya. Itu saja sudah dipelintir hasilnya, Iya, ya kan? iya, Nah iya. maksudnya pendidikan politik yang Iya. seperti ini tuh ya dihindarilah. Bagaimana sekarang perang buzzer segala macam. Padahal ya posisinya ya mereka, maksud saya ingin bagaimana buzzer-buzzer Timnya itu. Pak Ganjar nggak pakai buzzer-buzzer begitu? Kita pasti memberikan berita Oke. dan itu sesuai dengan fakta, Pak. Oh, sesuai fakta. Oke. Tidak apa istilahnya bluffing atau Oke. istilahnya bagaimana kita mendiskreditkan orang Iya. mengangkat atau Iya. politik belah bambu lah yang diinjak yang satu Ganjar dia enggak. Iya, iya, iya. Artinya ketika Ganjar punya kekurangan itu bagian daripada masukan Oke. untuk bagaimana kita memperbaiki. Saya di grup-grup WhatsApp kan banyak yang ngajak, Iya. oh saya tidak merasa tersinggung atau saya Oke. tidak merasa baper. Oke. Saya merasa oh inilah saya sebagai tim pemenangan Ganjar akan memperbaiki ini. Oh. Jadi mereka yang tidak suka ke Ganjar pada hari ini, Iya. itu belum kita bisa kategorikan dia benci. Oke, ada kata yang menarik. Mereka yang tidak suka. Iya. Berarti masih ada berarti. Masih ya? ada. Oke. Saya tahu, Oke. tapi mereka belum tentu benci, Pak. Oke. Kalau benci kan udah pasti tidak akan memilih, Jadi Pak. belum suka tapi tidak berarti benci. Berarti benci, Pak. Artinya karena mereka tidak bisa menerima keutuhan Oke. terhadap Atau informasinya belum cukup. mereka cukup, ya kan? Iya. Jadi ketika di grup saya terima kasih atas saran Iya. dan kritikan yang sangat ini kan. Oke. Saya ada waktu ke depan dengan waktu 6 bulan, 8 bulan ini menjadi PR kita untuk memperbaiki. Kerja politik yang paling utama sekarang, apalagi dengan pengaruh teknologi informasi katakanlah begitu ya. Kemudian juga ya tadi kalau misalnya pakai serangan-serangan udara kan gitu ya. Iya. Ini kan kelihatannya sangat masif sekali. Sepakat. Timnya Pak Ganjar ini udah ada timnya atau belum? Kalau tim secara khusus dari Dewan Pimpinan Pusat Oke. membagi tugas kepada yang lain belum ada. Oh. Tapi kita diberikan tanggung jawab. Timnya belum ada tapi kerjanya sudah. Iya. Oke. Artinya bagaimana pengumuman yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum tanggal 21 April kemarin ketika Ganjar diumumkan menjadi calon presiden, kita sudah nggak berpikir mana-mana lagi, Pak. Bagaimana Ganjar menang. Siapapun calon wakil presiden. Siapapun calon wakil presiden. Oke. Dan apapun situasi kondisi nasional seperti ini, kita sebagai kader partai tidak berpengaruh. Siapa aja itu? Istilahnya ada pos ini yang belum tegak lurus Iya, ya segala macam. Itu saya tidak ngelihat ke sana. Kita iya, tanamkan kepada seluruh selaude partai bahwa kalian adalah tugasnya bagaimana memenangkan Ganjar. Jadi jangan terpengaruh oleh situasi politik. Tetapi kan angka tetap muncul ke permukaan secara kuantitatif katakanlah begitu. Betul. Belum bisa menyamai katakanlah dengan kompetitor utama misalnya saya sebut saja Prabowo Subianto misalnya. Iya. Atau bahkan kalau untuk ukuran Banten mungkin Anies Rashid Baswedan itu juga punya kans yang cukup tinggi secara elektoral. Itu kan klaim hasil survei sekarang, Pak. Klaim hasil survei. Kalau sekarang diadakan pemilihan presiden, ya kan? Pemilihannya nanti. Iya. Kan semua bisa berbalik. Ketika kubu sana juga mengatakan, oh kemarin juga kita di DKI nggak hasil survei seperti itu, ya kan? Ini kan tinggal bagaimana saya ingin mengajak seluruh kontestan pemilu ini, mari tim-timnya juga di samping juga menyampaikan gagasan. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, mari yang namanya black campaign gitu kan, hindarilah, agar kita tuh nyaman gitu kan. Karena bagaimana saya merasa 2019 menjadi ketua TKD itu, bagaimana rasanya gitu kan. Ternyata kan setelah pemilu Prabowo jadi wakil, jadi Menhan, Pak. Satu barisan yang sekarang Pak Prabowo mohon maaf menikmati itu, Pak. Iya kan karena bukan karena Ibu Megawati, nggak mungkin, Pak. Iya kan? Tidak mungkin, Pak. Prabowo itu jadi Menhan. Ya. Karena itulah kita kelegowan kita. Kenegarawanan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh bangsa, ya kan, bahwa negara ini harus dikelola dengan kebersamaan, dengan kegotong royongan. Demokrasi adalah variabel yang memang itu harus kita lalui. Tapi kita nggak boleh terpecah belah.
Walaupun akhirnya sekarang kita jadi bagaimana gitu kan. Tapi ya sudah, ya kan. Kalau Prabowo ya kan memanfaatkan Jokowi segala macam, ya karena memang survei di sini boleh tinggi, Pak. Ya kan? Anies. Tapi kan mereka juga menggunakan minta di-endorse sama PDI Perjuangan. Itu fakta, Pak. Fakta secara nasional ya kan, nggak bisa dibohong. Ketika baliho banner Prabowo itu ada di mana-mana dengan Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi itu siapa? Kadernya siapa? PDI Perjuangan. Ya kan? Itu tidak bisa kita tampilkan. Jadi persoalan di Banten seperti itu, ya ini kan belum betul-betul. Anies juga belum tentu berangkat. Prabowo masih gampang dengan Muhaiminnya. Iya kan? Ya mohon maaf, kita bukan sombong nih sekali lagi. Kalau PDI Perjuangan kan sudah bisa berangkat sendiri. Tinggal nunggu keputusan Ibu last minute. Ya kan? Oh ini wakilnya selesai, Pak. Ya kan? Menjelaskan itu ke konstituen, ke basis elektoral. Gimana caranya, Pak? Kita kan melalui struktural partai, Pak. Struktural partai. DPC kebetulan tadi saya sebelum ke sini juga rapat dengan DPC. Kita undang seluruh selauder partai, ketua PAC, ya kan. Besok saya akan kunjungan ke setiap kecamatan, ya kan. Mereka juga bertanya tentang hal yang seperti ini. Itu biarkan, itu dinamika yang terjadi. Tapi kita yakinin dengan posisi ketokohan Ibu sebagai negarawan yang menjadi rujukan seluruh ketua partai, ya kan. Itu insya Allah akan berbuah jawaban yang akan menggembirakan semua teman-teman di bawah. Supaya orang bergembira bersama kan begitu, merasa terlibat, kemudian menjadi politik yang partisipatif, kolaboratif. Tentu kan membutuhkan energi yang besar dari basis elektoral, menghimpun masyarakat melalui relawan-relawan. Apakah sudah terbangun secara sistemik? Kelompok-kelompok relawan sudah, Pak. Relawan ini kan kebetulan kenapa di 2024 ini PDI Perjuangan menunjuk koordinator relawan se-Indonesia. Salah satunya adalah mentor saya, Pak Ahmad Basara, Pak Dian Napitifulu di situ. Yang perlu kita juga sampaikan kepada relawan, kita bukan mau mendrive mereka, tapi kita menghimpun, mendata agar tidak terjadi telur mata sapi, Pak. Maksudnya gimana? Telur mata sapi? Banyak orang, ya kan, yang tadinya tidak pernah berbuat apa-apa karena menang dia ngaku-ngaku. Saya relawan, saya ini. Salah satunya pengen. Tapi kalau semuanya ngaku bahwa dia memenangkan salah satu, itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kan ada orang yang cuman bicara relawan, yang strukturnya cuman ketua sekretaris bendahara, Pak. Nah itu ada juga yang ada juga yang begitu ya. Kita nggak boleh sebut di sini kan. Dan itu faktanya jangan. Ya kan? Itu hanya berteriak-teriak doang, berkomunikasi dengan media, yang ngaku relawan. Nah, dengan posisi adanya koordinator relawan di tingkat nasional, itu bagian menjadi kita menghargai seluruh kerja keras relawan. Sehingga relawan itu tidak perlu ada di pusatnya saja. Bahkan relawan tingkat kecamatan pun kita akomodir. Karena kalau melihat dari personifikasinya Pak Ganjar ini kan orangnya sangat humble sangat santai gitu kan. Ketemu sama konstituen juga. Sehingga potensi untuk partisipatif itu datang itu kuat sekali. Sepakat, Pak. Sepakat. Sampai hari ini saya setiap minggu itu 3-2 relawan pasti kontak. Menyampaikan bahwa dari pusat saya harus ketemu dengan pengurus partai. Ya kita aminin, kita iakan gitu kan apa yang bisa kita kerjasamakan. Karena kita juga harus mengarahkan agar relawan itu tidak juga berebut di ceruk yang sama. Tidak berebut di ceruk yang sama. Ya kan? Yang sama dengan pengurus partai atau bukan, misalnya relawan? Gini. Misalnya generasi Gen Z gitu kan. Ini relawan sebenarnya sementara misalnya relawan numpuknya di Kecamatan Serang. Sementara di Kecamatan Walantaka tidak ada relawan gitu kan. Nah, itu kita arahkan. Nah, ini kan menarik. Relawan ini untuk presiden. Tetapi kerja partai kan untuk legislatif. Nah, ini tapi gimana? Sama berbareng. Bagaimana mengkolaborasinya?
Kita caleg partai, Oke. otomatis ketika kita ketemu dengan masyarakat, di samping juga menyampaikan beliau meminta doa dan dukungan kepada masyarakat, juga kita menyampaikan bagaimana keberhasilan pemerintahan Jokowi yang nanti akan diteruskan oleh Pak Ganjar, ya kan. Sebaran itu sudah dilakukan? Oh iya, pasti dilakukan. Oke. Karena kita kan ada sekolah partai. Sekolah partai? Sekolah partai. Di Lenteng Agung itu ya kita didoktrin untuk bagaimana menyampaikan. Di level daerah ada itu? Semua. Caleg itu kan semua. Kan kita juga ada psikotes segala macam. Oh. Jadi semua caleg jadi ini. mau jadi caleg ya psikotes. Psikotes setelah nanti. Lulus semua itu, Pak? Iya. Ya artinya itu untuk mengukur ya kan, untuk mengukur terhadap karakteristik daripada caleg. Karena itu kan tidak ada nilainya. Jangan sampai kita menyalonkan yang psikopat segala macam gitu loh kan, psikologi itu ya. Tapi itu bagian daripada proses ya kan. Nah itu kerjasama dengan sekolah partai yang memang dengan kelompok yang psikolog itu ya, tes segala macam. Nanti kita juga ada pendidikan. Jadi kita tuh ada jenjang kader pratama, madya, utama. Nah, yang jadi caleg itu minimal dia harus sudah melalui ini, Pak. Melalui tahapan itu. Jadi kalau tingkat ini ya sudah pratama gitu kan. Kalau saya sudah guru kader. Gitu Pak Yanu. Ya, Pak Asep, saya mau kembali lagi ke bagaimana membalik keadaan angka survei tadi. Iya. Kan gitu. Tentu saja kan penting juga penting, Pak. Kalau misalnya politik modern tanpa survei juga nggak mungkin kan begitu. Penting, Pak. Dan tidak mempercayai angka survei juga sangat tidak baik kan begitu. Betul. Nah, tetapi faktanya angka survei kita tidak terlalu signifikan. Betul. Atau dalam tanda kutip belum menang lah begitu. Iya. Gimana caranya, Pak? Pasti seluruh gerak-gerak selaude partai salah satunya bagaimana kita mendekati kerja-kerja dengan tokoh masyarakat, dengan relawan dan segala macam agar apa yang perolehan survei sekarang ini tidak terus sampai ke bulan Februari ya kan. Karena gini Pak Yan, 2019 kalau saya sebagai ketua DKD, kalau kita nggak melakukan kerja-kerja partai, ini udah kayak Sumbar Pak, Banten. Perolehannya parah Pak. Tapi karena kita kerja, kita bangun ini segala macam. Karena memang Banten ini kan, waduh bos. Banten ini kan menarik Pak ya. Menarik jadi, Pak. Populasi besar secara jumlah pemilih kan begitu betul. Ya. Kemudian dekat sekali dengan gerak dinamis politik kan gitu ya. Dekat sekali dengan Jakarta. Informasi lebih cepat nyampainya. Informasi harus lebih cepat. Kan? Gimana cara mengantisipasi penetrasi informasi hoax kan begitu? Yang saya meyakini Pak Yanu, pengalaman 2019 itu menjadi acuan semua. Ya kan? Pelajaran berharga. Walaupun sekarang mungkin mereka masih malu untuk mengakui itu, ya kan? Tapi mungkin di hati kecilnya mereka sudah seperti itu. Dan itu saya rasakan. Tapi kalau ketua timnya sudah sadar begini, aman berarti ini. Artinya bagaimana pendekatan kita kepada mereka yang selama ini begitu keras, begitu ini segala macam. Ya mulai mencair. Strategi ngelembut ini gimana? Ya persoalannya kan bukan kita juga kerja-kerja yang gitu kan. Situasi yang dia alamin. Bagaimana 2019 itu begitu ini faktanya ternyata di politik itu kan tidak ada permusuhan yang abadi. Yang ada kepentingan. Saya masih belum ini Pak Asep. Ini kalau kita perhatikan ya, Pak Ganjar kan relatif sering lah datang ke Banten kan begitu ya. Dan setiap datang itu pasti ramai sekali. Tetapi angka survei kenapa kecil? Nah ini yang jadi menarik ini. Artinya itu mungkin saja Pak. Karena kan lembaga survei, kalau saya sih gini, lembaga hasil survei itu kan bagian daripada menangkap potret yang memang harus kita lakukan. Tapi fakta yang saya rasakan, bagaimana saya membawa Ganjar
dengan bagaimana saya membawa Pak Jokowi. Oke. Ya kan? Respon publiknya gimana? Respon publik lebih mencair, Pak. Oke. Ya kan? Bagaimana Pak Ganjar kemarin datang ke PDI Perjuangan, ke P3, terus juga ketemu relawan di Boru, ketemu relawan di Stadion Maulana Yusuf, terus besoknya ketemu di Masjid Agung Banten. Itu lebih mencair. Dan saya ngelihat tokoh-tokoh yang kemarin berseberangan dengan saya ada di situ, Pak. Yang mungkin mereka yang tidak disurvei oleh Jadi surveinya harus dilakukan lagi nih. Iya, surveinya kan makanya kan ada survei yang memang harus kita utarakan di publik, ada survei yang juga memang untuk internal, Pak. Gitu loh kan. Sebagai alat evaluasi. Bukan berarti kita menampilkan survei yang ada, ya kan. Jadi kalau masyarakat belum terlalu yakin bahwa Ganjar bakal menang, kalau Pak Asep yakin, Pak. Yakin. Yakin, Pak. Kan gapnya juga nggak terlalu tinggi lah, yang disampaikan sama Pak Yanu juga tidak jomplang lah kan. Plus minus lah. Plus minus lah. Jadi kalau kita gas dikit juga kita lewat gitu loh kan. Ini kan belum berangkat, Pak. Kapan mau ngegasnya? Kan belum berangkat. Nanti bulan Oktober ini nunggu keputusan ketika Pak Anies wakil presidennya siapa, Pak Prabowo siapa, ya kan? Jadi ini baru main setengah kopling. Baru setengah kopling, Pak. Kalau ini kan bicaranya baru pemanasan lah, ya kan? Ya ibaratnya kalau kita pemain yang sudah tahu, ya kan? Peta lapangan, ya kan? Terus begini, ya kita pur dulu lah. Jadi ini masih periode pur lah ya. Iya, jangan pula kan gini. Hasil survei presiden. Dengan hasil survei partai kan beda, Pak. Hasil survei partai PDI Perjuangan tuh 21% dan gapnya kan jauh banget. Dengan Golkar, dengan ini gitu kan. Dan kita Pak Ganjar ini kan baru tanggal 21 April. Tapi kalau ukurannya internal partai kan dapatnya juga nggak banyak. Di mana? Di Banten. Di Banten. Oh iya. Bukan pemenang utama. Bukan pemenang utama, tapi kedua, Pak. Oh iya. Kan persoalan kemarin kalah itu satu. Mungkin saja ada sesuatu hal yang memang di luar kajian kita. Ya kan? Karena memang salah satunya adalah bagaimana PDI Perjuangan di Banten distigmakan yang macam. Dan saya sebagai ketua TKD dan juga sebagai ketua partai waktu itu. Bagaimana saya terasa betul udah, Pak. Yang namanya kita ke sana, ya kan? Kerasa banget, Pak, situasi dan kondisi itu. Sekarang berbeda. Sekarang situasinya masyarakat yaitu ketika saya bawa Ganjar, saya ketemu dengan orang-orang yang tahun 2019 berseberangan dengan kita dan sudah mulai. Jadi dari situ bisa diasumsikan bahwa kalau dari situ selesai udah jadi teman kita kan kesononya gampang. jadi teman dulu lah. Jadi teman dulu lah. Baru ntar jadi konstituen gitu. Saya mulai ngobrol, udahlah Pak Kiai, Pak Ustadz, ya kan. Sudah masuk sampai sana? Sudah, Pak. Politik ini kan bukan keyakinan. Politik ini adalah pilihan. Ya kan? Yang perlu kita perkuat adalah keyakinan, akidah kita masing-masing di Banten sebagai provinsi yang berbasis keislamannya cukup kuat, ya kan. Tapi kalau politik itu kan harus kita lakukan dengan kegembiraan. Jadi ketemu nih antara cara berpikir orang Banten lah katanya, yang kulturnya, kultur religiusitasnya sangat kuat dengan sosok Pak Ganjar yang nasionalis. Itu ketemu gitu. Ketemu, Pak. Karena Ganjar sendiri juga kan mertuanya ulama, kiai juga. Di situ irisannya bertemu. Irisannya di situ. Dan yang namanya ulama kan punya muridnya, punya kuat sahabat-sahabatnya segala macam. Artinya saya tidak mau membawa ke arah sana. Artinya kita bagaimana 2024 ini dengan kita mengajak seluruh tokoh. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini bakal terjadi keras begitu antara kelompok A dengan B gitu ya. Justru kita sekarang soan, Pak. Ya kan? Jangankan ke kelompok-kelompok FPI yang lain, kita bangun komunikasi. Yuk, ya kan? Udahlah, ya kan? Kalau kita ini energi kita dihabiskan hanya karena beda pilihan, ya kan? Yang rugi kan masyarakat, ya kan? Jangan sampai persoalan-persoalan
polarisasi itu terjadi lagi di 2024. Adanya mayat, ayat dan segala macam itu kan kita sakit Pak sebagai anak bangsa. Ya kan? Bahwa politik adalah pilihan, agama adalah keyakinan. Keren. Berpolitik itu dengan keyakinan, pilihan. Iya. Beragama dengan keyakinan. Iya. Itu cocok. Iya. Nah, bagaimana caranya Pak Asep meyakinkan masyarakat, katakanlah begitu ya, konstituen pemilih nantinya, bahwa sosok yang ditawarkan sama Pak Asep dan tim dari Partai PDI Perjuangan atau dalam hal ini Pak Ganjar itu bakal sesuai dengan kebutuhannya masyarakat Banten? Ya, di samping seluruh caleg kita lakukan bintek Pak. Kita berikan juga pemahaman. Jadi semua caleg sudah kita bintek, kita berikan bagaimana turun ke ini perintah Ibu Ketua Umum. Turun ke masyarakat. Karena mereka lah yang memiliki hak suara itu. Dan kita juga ketemu dengan para tokoh, para kiai, ya kan, ulama, habaib yang ada di Banten ini. Ya itu yang saya sampaikan. Sekalipun kita berbeda kan silaturahmi boleh Pak. Ya harus. Kan? Pak Kiai, mohon maaf, ya Setuju. kan. Saya kesini ya barangkali ada ini segala macam. Yang penting mereka artinya persaudaraan itu harus kita bangun. Persoalan nanti rakyat yang menentukan pilihan. Sehingga kita juga meminta agar apa yang disampaikan kepada masyarakat tidak didasari atas dasar kebencian, ya kan, hoax dan yang lain-lain. Itu Pak Yan. Gitu. Masih menjadi pertanyaan dari publik karena begitu jadi masih tetap kepo lah orang. Kepo namanya juga kan. Namanya juga kepo. Dan obrolan politik kan terus berkembang. Berkembang betul. Kalau misalnya katakanlah begitu. Pak Ganjar ini benar-benar bisa masuk ke dalam hati pemilih. Kan begitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman partai, katakanlah gitu, untuk memastikan itu terjaga? Karena kan pasti hari ini mau nih milih, tapi bisa jadi ada situasi, ada kabar, ada dinamika yang kayaknya kayak gini gitu. Ya ini kan harus kita jaga Pak Yano. Jujur di kita ada yang namanya Gurakli. Gurakli. Gurakli itu regu penggerak pemilih. Inilah yang menjaga teritorialnya masing-masing. Basisnya teritorial. Jadi kita tidak hanya sebatas di tingkat kecamatan saja, di tingkat TPS pun kita harus tahu. Ya kan, semuanya kan ada metodologinya. Di TPS itu jumlah pemilihnya sekian, ya kan, berapa anak mudanya, berapa orang tuanya, kan itu statistiknya pasti ada, kita temukan. Terus perolehan 2019 menjadi satu buah dasar untuk bagaimana kita mengkapitalisasi di setiap TPS itu. Ya kan, sehingga teman-teman ini ya harus kita jaga Pak. Kita mempersiapkan saksi, ya kan, melakukan menciptakan regu penggerak pemilih itu. Karena kan masyarakat kita tuh tidak semuanya dalam tanda kutip bisa baca tulis ya kan. Ada juga masih orang tua yang yang masih tidak ini. Kan tinggal ngomong coblos bantengnya baik lah, kan gitu. Tapi Pak, regu penggerak pemilih ini kan juga dipengaruhi dengan katakanlah media sosial, televisi, kemudian juga informasi yang mereka dapat. Kira-kira masih ada pertanyaan dari masyarakat. Ini kira-kira kalau Pak Jokowi bener-bener mau ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Boleh mati. Keponya udah kepo beneran itu. Jadi begini, ya kan? Terlepas dari apapun, Pak Jokowi adalah kader partai yang di-endorse banget dan dipercaya oleh Ibu. 2 periode jadi wali kota. 1 periode jadi gubernur. 2 periode jadi presiden. Ya kan? Anaknya jadi wali kota Solo. Anak mantunya jadi wali kota di Medan. Udah 7 privilege yang diberikan oleh Ibu. Iya kan? Jadi kalau misalnya
Pak Yanu masih mempertanyakan itu. Bukan saya, masyarakat nih. Iya kan? Iya kan? Masyarakat masih mempertanyakan pada posisi itu. Lantas apa timbal balik yang akan dilakukan Pak Jokowi kepada ibu sebagai negarawan? Gesturnya ini masih kalau belum. gestur kan semua, Pak. Pak Jokowi ini sesuai dengan hasil rakernas kemarin bahwa Ganjar ini kan harus digotong bareng-bareng. Sehingga bagaimana PDIP ini, PDI Perjuangan ini inklusif. Bagaimana Mbak Puan sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat melakukan komunikasi dengan siapapun. Supaya cair semua suasana. Kan tidak menutup kemungkinan Prabowo juga jadi wakilnya Pak Ganjar. Ini kan unpredictable. Ini kan belum dipastikan, Pak. Ya kan? Mungkin tidak Pak Prabowo jadi wakil presidennya Pak Ganjar. Untuk kader yang ditanyakan lewat Gerindra tidak mungkin, Pak. Ya kan? Tapi dengan rasa hormatnya Pak Prabowo kepada ibu. Rasa yakinnya kepada ibu. Ya kan? Bahwa apa yang disampaikan sama ibu adalah satu bentuk keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Prabowo kita tanyakan sebagai patriot atau sebagai anak bangsa yang dibutuhkan oleh negara, kan tidak perlu juga jadi presiden, Pak. Jadi wakil presiden juga menjadi bagian daripada perjuangan Prabowo. Iya kan? Tapi kalau ditanya kepada partainya, nggak mungkin, Pak. Tapi kalau Pak Ganjar kan nggak mungkin, sangat nggak mungkin jadi wakil presidennya Prabowo, walaupun Gerindra menginginkan itu. Karena kita bagaimanapun juga, ya mohon maaf sekali lagi, bukan kita menyombongkan diri, hasil survei menyatakan PDI Perjuangan partai pemenang, Pak. Logikanya kan itulah. Tapi kalau Prabowo kan nomor 2 Gerindra. Jadi masih sangat terbuka peluangnya, Pak, masih politik sangat ini ya kan. Jadi Pak Jokowi itu saya yakinin bahwa Pak Jokowi masih tegak lurus. Pak Jokowi tetap tegak lurus. Dan Pak Ganjar tegak lurus juga tegak gitu, lurus. Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi menyarankan kepada Pak Ganjar untuk memberikan baju ini hitam putih supaya tidak abu-abu. Garisnya juga nggak boleh melintas. Nggak boleh. Tegak lurus. Harus tegak lurus. Baik, saudara-saudara, kita apresiasi betul dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Partai PDI Perjuangan. Kita berikan kesempatan kepada semua untuk bekerja secara politik, memastikan apa yang dicita-citakan oleh Ganjar Pranowo bisa terrealisasi dan terwujud di tahun 2024 nanti. Terakhir Pak Asep, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Sekali lagi terima kasih Pak Yanu, ya kan kita sudah diundang di Kepo ini, walaupun sangat kepo banget gitu kan. Tapi saya berharap dari pertemuan hari ini ini menjadi satu buah nilai edukasi buat masyarakat, seluruh masyarakat Banten, khususnya umumnya masyarakat Indonesia. Mari lakukan politik besok itu dengan penuh dengan kegembiraan. Beda pilihan adalah hak masing-masing, tapi mari kita letakkan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia adalah kepentingan di atas segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Asep. Teman-teman semua, sampai di ujung acara, kita bertemu lagi pada kesempatan dan program berikutnya bersama saya Yanu Setiawan di program Kepo, ngobrolin politik makin kepo, makin asik.